alaihi wasallam adalah harta berharga yang wajib dipelajari oleh setiap muslim. Melalui kisah beliau, kita tidak hanya menemukan teladan yang sempurna dalam berbagai sisi kehidupan, akan tetapi mengarahkan perjalanan mulia yang dirancang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjadi panduan hidup manusia hingga akhir zaman. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam suri teladan yang hak bagimu. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, mari kita saksikan bersama-sama sebuah kisah kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan diperankan oleh siswa-siswi kelas 1 SDN 3 Belandingan Wetan. Pada masa sebelum kelahiran Nabi, mayoritas bangsa Arab mengikuti agama Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu tauhid, keyakinan yang murni untuk menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam masa itu, Ka'bah menjadi pusat ibadah dan penduduknya menjalankan ajaran yang diturunkan melalui Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Namun berjalannya waktu, ajaran tauhid perlahan mulai dilupakan dari generasi ke generasi berikutnya. Pelan-pelan meninggalkan ajaran suci tersebut. Di tengah kelalaian itu munculnya seorang tokoh dari suku Khuza'ah bernama Amir bin Luhai. Dia dikenal karena kedermawanan dan pengaruhnya yang sangat besar. Ia dihormati oleh kaumnya dan tindakannya dianggap sebagai kebenaran. Suatu ketika dalam perjalanan ke Syam, Amir bin Luhai melihat penduduknya menyembah berhala. Amir bin Luhai melihat praktik itu sebagai sesuatu yang menarik. Sekembalinya dari Mekah, Amir bin Luhai membawa sebuah berhala lalu meletakkannya di dalam Ka'bah. Amir bin Luhai memiliki pengaruh yang kuat untuk mengajak kaumnya untuk menyembah berhala itu. Tak butuh waktu lama, berhala demi berhala didirikan di sekitar Ka'bah hingga jumlahnya ratusan, bahkan setiap keluarga memiliki berhala tersebut. Pemandangan kehidupan yang kontras terjadi pada masa itu.
Budak diperlakukan sebagai barang yang diperjualbelikan tanpa belas kasihan. Nilai kemanusiaan nyaris hilang dan manusia hidup layaknya binatang di padang pasir. Pada zaman ini disebut zaman jahiliyah, di mana masyarakat Mekah mengalami kebodohan-kebodohan di luar ajaran tauhid yang diturunkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Pada zaman itu pula ada seorang wanita bernama Aminah dan suaminya bernama Abdullah. Pada saat itu Aminah sedang mengandung dan suaminya jatuh sakit. Akhirnya Abdullah meninggal dunia. Aminah pun merasa sangat terpukul. Ia sangat bersedih karena telah ditinggalkan oleh suami tersayangnya, yaitu Abdullah. Pada suatu malam, Aminah bermimpi melihat bulan jatuh ke pangkuannya. Menurut ahli tafsir mimpi, kelak anak yang dikandung Aminah akan menjadi orang yang dihormati. Sebagian besar penduduk Arab adalah pedagang. Kota Mekah menjadi pusat perdagangan yang strategis, menghubungkan jalur perdagangan dari Yaman hingga Syam. Orang-orang dari segala penjuru mengunjungi Mekah untuk beribadah dan juga berdagang. Kemajuan Mekah membuat salah satu gubernur terkenal, yaitu Abraha dari Yaman, merasa kesal. Ia juga membuat rumah ibadah yang sangat besar dan jauh lebih megah. Namun tak ada satupun orang yang mau beribadah di Yaman. Akhirnya Abraha memerintahkan agar semua pasukannya bersiap untuk menyerang Mekah dan menghancurkan Ka'bah. Abraha menyerang Ka'bah dengan pasukan bergajahnya. Pasukan gajah pun datang ke kota Mekah dengan niat untuk menghancurkan Ka'bah sebagaimana yang sudah direncanakan oleh Abraha dan bala tentaranya. Mereka datang penuh dengan keangkuhan dan kesombongan. Ketika tentara Abraha ingin menghancurkan Ka'bah, tiba-tiba segerombolan burung-burung ababil datang membawa batu api neraka. Burung-burung ababil itu melemparkan kerikil-kerikil panas dari paruhnya kepada pasukan Abraha yang hendak menyerang Mekah. Dalam sekejap, pasukan Abraha lumpuh dan dapat dikalahkan oleh burung-burung ababil, hingga akhirnya Ka'bah dapat diselamatkan.
sahabat belajar, tahun ini disebut dengan tahun gajah. Dan kejadian ini pun diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Al-Fil. Pada tahun gajah itu pula Aminah melahirkan putranya. Malam itu muncul cahaya putih yang sangat terang di langit. Api-api majusi padam dan bumi pun bergoyang hingga berhala-berhala hancur jatuh ke tanah. Tiba-tiba dari rumah Abu Thalib pun muncul cahaya terang yang sangat memancar. Dan bayi mulia itu pun lahir ke dunia. Semua makhluk bersukacita menyambut kedatangannya. Manusia paling mulia yang diberikan nama oleh kakeknya di depan Ka'bah. Beliau adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi terakhir, Nabi panutan umat manusia sampai akhir zaman. Nah, para hadirin sekalian, demikianlah kisah singkat kisah Rasulullah turun ke bumi. Semoga apa yang kita tampilkan dapat kita ambil pelajarannya untuk menambah rasa kerinduan dan kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian persembahan dari kami, dan mari kita sejenak dengarkan sebuah lagu dari kami.
kasih demikian.